Terlihat Geni membawa Rong-er untuk pulang. Geni sesaat bertanya kenapa ia datang mencarinya. Rong-er menjawab kalau ia tak suka melihat Geni yang pergi tanpa mengatakan sepatah kata apapun kepadanya. Dari sanalah Rong-er mengungkapkan perasaannya kalau ia sebenarnya sangat menyukai Geni. Geni hanya tersenyum mendengarkan hal tersebut. Agar tidak menyakiti hatinya, Geni juga mengatakan hal yang sama, dan apapun yang terjadi, ia akan melindunginya. Di lain sisi, Jianli menjadi stres karena ia gagal membunuh Tuan Bao. Memang Tuan Bao telah tewas, namun bukan dirinya yang membunuhnya. Ditambah lagi, klan 7 pembunuh yang hendak ia bangkitkan kembali telah gagal dan sangat mustahil. Jianli lalu mabuk-mabukan di sana. Bunga datang menghampirinya untuk menghentikan tindakan Jianli yang meminum arak. Ia pun mau tidak mau menghabiskan beberapa kendi arak tersebut supaya Jianli tidak terlalu mabuk berat. Setelah itu, Jianli pergi ke air terjun yang dimana hal tersebut dapat membuatnya mati kedinginan. Bunga tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi dan berusaha membantunya keluar dari sana. Tidak hanya itu, Bunga juga menamparnya agar bisa membuat Jianli menjadi sadar kalau kehidupannya bisa ia lanjutkan tanpa klan 7 pembunuh. Karena hal tersebut, kini ia pun menjadi sakit. Bunga membawanya pulang dan memanggil seorang tabib. Namun si tabib tidak bisa membantunya karena tubuh Jianli sudah dimasuki angin dan angin itu sulit baginya untuk dikeluarkan. Dikarenakan ia hanya tabib biasa-biasa saja. Di lain sisi, Tian bersama Soyu dan Nona Goyu sedang pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal. Goyu memberikan contoh tanaman itu dan mereka berdua pun berlomba-lomba siapa yang bisa mendapatkan duluan. Namun sesaat, Tian kepalanya menjadi pusing dan ia pun tiba-tiba pingsan di tempat. Di dalam alam bawah sadarnya, ia bertemu dengan dirinya sendiri yang berbeda sifat dan terlihat ia seperti memiliki 2 kepribadian. Yang satunya memiliki sifat yang tegas dan kuat, yang mengatakan kalau pembunuh ayahnya adalah Geni. Sontak, Tian sangat tidak percaya tentang apa yang ia dengar. Soyu beserta Goyu menghampirinya karena Tian mengigau. Goyu dengan cepat menempelkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah aura yang dapat menenangkan Tian. Simbol di lehernya seketika menghilang. Namun sayang, ia yang terbangun langsung muntah darah dan kembali tak sadarkan diri. Hal itu terjadi karena tubuh Tian belum mampu menampung kekuatan yang sangat besar. Mereka berdua pun merawatnya dengan sangat baik supaya Tian bisa sadar kembali. Singkatnya, Tian telah terbangun dan melihat Soyu yang masih tertidur akibat menjaganya semalaman. Ia pun memberikan selimut dan lalu pergi dari sana. Saat sedang jalan-jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Shaoxi. Ia pun menjadi senang karena Shaoxi pernah menyelamatkannya waktu dulu. Dan setelah itu menghilang entah kemana. Ia pun berterima kasih atas bantuannya kemarin. Si Ming lalu memperkenalkan dirinya dan menunjukkan sebuah pecahan batu giok milik Jingke, ayahnya Tian. Ia pun mencocokkan batu giok tersebut yang ternyata sangat cocok. Hal itu menimbulkan pertanyaan siapa mereka sebenarnya. Si Ming berkata kalau mereka merupakan pelindung milik Tian. Dan selama ini, Tian dilindungi oleh Shaoxi tanpa Tian sadari. Dan pembunuh yang membunuh Jingke ayahnya waktu dulu adalah Geni. Kebenaran itu kembali ia dengar, yang membuat Tian masih tidak percaya. Karena yang ia tahu, Geni merupakan pahlawan yang sangat baik.
Si Ming berkata apabila Tian mau semua kebenaran terungkap, ia harus ikut bersamanya ke istana negara Qin. Dan di sana Tian akan mengetahui dengan sangat jelas kalau Genny lah pembunuh ayahnya. Tian menjawab kalau ia akan memikirkan terlebih dahulu. Di saat ia kembali, semua orang sangat khawatir karena Tian menghilang secara tiba-tiba. Namun ia justru pergi dari sana sambil berkata kalau ia ingin menyendiri terlebih dahulu. Karena merasa khawatir, di malam harinya, Goyu menghampiri kamarnya dan meminta Tian untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya tadi siang. Namun di sini, Tian tetap tidak mau buka mulut dan memilih diam. Tidak seperti biasanya, ia pun mengusir Goyu dari kamarnya. Hal tersebut membuat Goyu merasa bersedih, karena setiap kali Tian ada masalah, ia selalu bercerita kepadanya. Namun kali ini tidak. Tian tidak tidur semalaman hingga pagi menjelang karena ia terus berpikir. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk menemui si Ming kembali. Dari arah belakang, Goyu mengikutinya. Singkat cerita, Tian menemuinya kembali dan siap pergi ke istana negara Qin. Tapi dengan satu syarat, ia mau keselamatannya terjamin. Si Ming bersama Shaoxi berjanji untuk menjaganya. Dari kejauhan, Goyu memanggilnya. Di saat Tian hendak menghampiri, si Ming segera memberikan pembatas api, lalu membuat Tian menjadi pingsan dan meminta Shaoxi untuk membawa Tian pergi. Tak ambil diam, Goyu kembali ke rumah untuk mengambil kuda. Tanpa mengatakan apa-apa, ia langsung pergi dari sana. Saat berada di dalam kereta, Shaoxi mengingat kembali di saat dulu ia selalu menjaga Tian dari mara bahaya. Namun ia tak pernah mau menunjukkan wajahnya. Karena hal itu, Tian menganggap Shaoxi seperti seorang peri penyelamat. Di waktu bersamaan, Tuan Jin bertemu dengan seseorang yang merupakan putra mahkota negara Qin, anak dari Zheng yang bernama Fusu. Pertemuan itu bukan tanpa alasan. Tuan Jin ingin mengajak Fusu untuk beraliansi. Namun, belum sempat mengobrol lebih lanjut, Goyu datang ke sana dan mengabarkan kalau Tian telah diculik oleh sekte Xi yang dipimpin oleh Bambang. Sesaat, Fusu langsung teringat kalau Tian adalah adiknya yang telah lama menghilang. Tuan Jin membenarkan perkataannya. Mendengarkan kalau Tian diculik oleh Bambang, Fusu berkata, bukankah Bambang seorang guru di sekolah Yin Yang di negara Qin miliknya? Tuan Jin menjawab kalau Bambang adalah ketua dari klan Xi yang menyembunyikan identitasnya menjadi seorang guru di sekolah di negara Qin. Mendengarkan hal itu, Fusu siap membantu mereka untuk menyelamatkan Tian. Singkat cerita, mereka semua melihat kereta yang membawa Tian. Mereka pun mulai melancarkan sebuah rencana. Terlihat kereta kuda itu dihalangi batu dan pohon yang melintang di jalan. Pria di sana mencoba memindahkan batu tersebut, namun ia dibuat pingsan oleh seseorang. Shaoxi segera keluar untuk mengecek. Pria itu pun kembali sadar sambil merasa kebingungan kenapa ia bisa tiba-tiba pingsan di sana. Setelah berhasil menyingkirkan semua penghalang di jalan, mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di kota Loyang, wilayah negara Qin, sesaat Shaoxi mendengarkan Tian merintih kehausan. Ia pun pergi sebentar untuk mencari minuman. Sesaat ada sekelompok orang yang mengeluarkan pedang dari bawah kereta itu sambil berteriak kalau ada pedang di sana. Sontak, pasukan yang berjaga langsung menangkap pria pembawa kereta sekaligus menangkap Tian di sana. Shaoxi hanya bisa terdiam tanpa bisa melakukan apa-apa di saat ia melihat Tian dibawa oleh pasukan di sana. Dan ternyata semuanya ini sudah direncanakan oleh Goyu beserta yang lainnya, yang merupakan misi untuk menyelamatkan Tian.
Karena gagal membawa Tian, Shaoxi dihajar oleh Bambang karena tidak becus dalam menjalankan misinya. Shaoxi berkata kalau Tian ditangkap oleh pasukan negara Qin dan dimasukkan ke dalam penjara. Mendengarkan hal itu, Bambang yang memiliki akses masuk ke dalam penjara lalu mencari keberadaan Tian. Namun di sana justru ia tidak menemukannya. 大人，没有。 Ternyata Tian saat ini berhasil diselamatkan. Kita pun flashback sebentar. Dua orang pasukan yang membawa Tian segera memisahkan diri, yang dimana dua pasukan ini memang orang suruhan dari putra mahkota, yaitu Fu Ze, untuk menyelamatkan Tian. 辛苦了。 Singkat cerita, Tuan Jin sangat berterima kasih kepada Fu Su yang telah membantu dalam menyelamatkan Tian. Fu Su menjawab kalau ia pasti membantu, karena bagaimanapun juga Tian adalah saudaranya. Tuan Jin tanpa berbasa-basi lagi langsung mengungkapkan maksudnya memanggil Fu Su, yang tak lain ia ingin mengajaknya untuk beraliansi. Klan Mohis miliknya siap membantu Fu Su untuk menjadi raja negara Qin. Hal itu dilakukan karena Zheng, ayahnya itu, telah memungut pajak yang sangat tinggi hingga para warga hidupnya menjadi sangat sulit. Ditambah lagi, Zheng memiliki sifat yang sangat jahat. Di sini Fu Su bertanya kenapa Tuan Jin bersikeras menjadikan dirinya sebagai raja. Tuan Jin menjawab 13 tahun yang lalu Jin Ke hendak membunuh ayahnya waktu itu. Namun aksinya gagal dan klan Mohis membantu Jin Ke untuk membunuh Zheng di saat dulu. Tidak hanya itu, Jin Ke merupakan ayah dari Tian. Tentu saja Fu Su menjadi marah karena Tuan Jin hendak membunuh ayahnya. Tak mungkin baginya mau beraliansi dengan seseorang yang hendak membunuh ayahnya sendiri. Mendengarkan pernyataan dari Tuan Jin, Fu Su memilih pergi dari sana. Di saat malam harinya, Tuan Jin menghampiri Goyu. Di sana Goyu sangat bersedih karena Tian belum sadarkan diri. Ia merasa dirinya tidak berguna karena di saat Tian diculik, ia tak bisa melakukan apa-apa. Tuan Jin mencoba menenangkannya kalau apa yang terjadi saat ini bukanlah kesalahannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lagi-lagi, Fu Su dikejutkan dengan kedatangan Tuan Jin ke rumahnya secara tiba-tiba. Sesaat Tuan Jin mengatakan kedatangannya saat ini untuk mempertemukan ia dengan Tian. Sontak, Fu Su menyetujuinya karena sudah 13 tahun ia tidak bertemu dengan saudaranya sendiri. Tak lama kemudian, Tian dibawa masuk. Sesaat Tian menjadi ingat Fu Su adalah saudaranya di saat mereka masih kecil. Mereka pun menjadi sangat senang karena akhirnya bertemu kembali. Tian lalu menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Fu Su menjawab kalau Tian merupakan anggota kerajaan. Di saat dulu, Zheng menikahi seorang selir. Namun Tian bukanlah anak dari raja, melainkan anak dari Jin Ke. Jin Ke dikala itu hendak membunuh Zheng, namun gagal dan ia tewas terbunuh oleh Geni. Raja menjadi sangat murka pada saat itu. Ibunya Tian memilih bunuh diri pada saat itu, dan Tian menghilang secara misterius. Tian menjadi sangat terkejut karena untuk kesekian kalinya semua orang mengatakan hal yang sama. Geni pembunuh ayahnya. Fu Su berkata, meskipun mereka bukan saudara kandung, namun ia tetap menganggapnya seperti saudara kandung apapun yang terjadi. Di saat malam hari, Shaoxi mengetahui keberadaan Tian saat ini dan ia melihatnya sedang bersama Goyu. Namun sesaat Tuan Jin datang ke sana.
yang menyuruh mereka berdua untuk segera beristirahat. Saosi lalu kembali dan melaporkan kepada Bambang kalau saat ini Tian bersama dengan Tuan Jin, ketua dari klan Mohis. Bambang menjadi sangat murka karena klan Mohis mengganggu rencana miliknya untuk menangkap Tian. Ia pun memerintahkan Siming beserta Saosi untuk menculik Tian apapun caranya. 的夜长梦多， Namun siapa sangka keesokan harinya, Saosi secara diam-diam memberikan surat melewati burung merpati kepada Tuan Jin yang berisikan menyuruh Tuan Jin untuk secepatnya membawa Tian pergi. Setelah itu dari kejauhan, Siming menggunakan kekuatannya untuk membakar rumah milik Tuan Jin. Alhasil, semua orang sibuk untuk memadamkan api tersebut. Setelah itu, Siming bersama pasukannya menyamar menjadi pasukan negara Qin yang sedang dalam patroli agar bisa menangkap Tian. Sesaat, Tuan Jin melihat Siming namun ia tidak kenal. Siming yang melihat Tian di sana hendak menangkapnya. Namun sesaat ia tidak jadi karena orang tersebut bukanlah Tian. Hanya saja pakaiannya sama. Pasukannya datang kembali untuk melaporkan kalau Tian sudah tidak berada di rumah itu. Siming memerintahkan untuk segera mundur. Ia pun kembali melaporkan kepada Bambang kalau ia gagal menangkap Tian karena Tian sudah dibawa pergi sebelum ia datang. Bambang menjadi curiga kepada Saosi kalau semuanya ini ulah darinya. Ia pun diseret ke dalam ruangan penghakiman untuk dilihat isi pikiran milik Saosi. Di sana terlihat jelas Saosi sejak dulu membantu Tian dalam kesusahan dan selalu menjaganya dengan baik. Untung saja ia berhasil menjaga ingatannya mengenai ia memberikan surat kepada Tuan Jin tadi agar tidak dibaca oleh Bambang. Oleh karena itu, nyawanya pun menjadi selamat.